Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu masih mengenai materi gemar membaca subtema 4. Nah, seperti biasanya anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Seperti biasanya, di hati ini ada doa, di mulut ini ada doa, di tangan ini ada doa, esok lusa tetap berdoa. Mari posisi tangan dan duduk yang benar. Kita mulai membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, ayo kita lihat kelanjutan materinya ya, Nak. Nah, pada pembelajaran ini kita diminta untuk mengamati. Ayo kita mengamati. Nah, dengarkan Ibu Vivi dulu ya. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Nah, kalau kalian di rumah apakah sudah mengenal banyak kata juga? Nah, kata terdiri dari suku kata. Nah, kita akan menghitung jumlah suku kata, kata-kata di bawah ini. Di sini yang pertama ada kata buku. Nah, B-U-K-U dibaca buku. Buku itu terdiri dari dua suku kata. Ada bu, suku kata satu. Ku, suku kata kedua. Berarti ada dua suku kata. Kemudian babu. Babu itu juga ada dua suku kata. Ba dan bu. Kita lihat lagi di sini. Sekolah. Ada tiga suku kata. Se-1, ko-2, dan lah-3. Berarti ada tiga suku kata. Kemudian sebelah. Nah, di sini ada tiga juga ya suku katanya. Ada satu suku kata, dua suku kata, lah 3 suku kata. Kemudian pelajaran. Nah, kita lihat ada berapa suku kata? Satu suku kata, lah 2 suku kata, jar 3 suku kata, dan an 4 suku kata. Jadi pelajaran ada 4 suku kata ya. Kemudian pelataran. Nah, pelataran itu juga ada 4 suku kata. Suku katanya itu pe, kemudian la, kemudian tar, kemudian an. Berarti ada 4 suku kata. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, buku, baku, hampir sama katanya. Sekolah, sebelah, hampir sama juga suku katanya, hampir sama juga katanya. Kemudian pelajaran dan pelataran juga hampir sama katanya. Nah, ayo kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Ya, jadi itu tadi dia contoh kata-kata yang memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, sekarang kita ayo membaca ya. Nah, Ibu harap semua rajin belajar membaca, Nak. Jangan malas membaca ya. Nah, kita lihat di sini. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Jadi judul ceritanya Si Putih Tak Mau Belajar. Ayo kita dengar. Ibu bacakan ya, disimak baik-baik. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca.
Jadi jangan ikuti ya sifat si putih kelinci yang tidak mau membaca. Nah, keuntungannya membaca, kita bisa membaca petunjuk arah. Nah, jadi jangan sampai kita sama dengan si putih kelinci yang tersesat karena tidak bisa membaca petunjuk arah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kira-kira tadi setelah disimak bacaan yang Ibu Vivi bacakan, bisa tidak kalian menjawab pertanyaan ini? Nah, yuk kita lihat pertanyaannya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Nah, dari bacaan ini kira-kira siapa ya yang menjadi guru di hutan? Kemudian, siapa yang tidak mau belajar membaca? Kira-kira tadi siapa ya? Ibu Vivi sudah sebutkan berapa kali katanya. Kemudian, mengapa si putih tersesat? Kira-kira apa ya alasannya hingga si putih bisa tersesat di hutan? Nah, semua jawabannya itu ada dalam cerita di atas. Nah, silakan anak-anakku simak atau baca lagi supaya bisa menemukan jawabannya dalam bacaan. Kemudian di sini, ayo mengamati. Siti senang membaca cerita si putih. Si putih mengelompokkan kata-kata. Kata-kata diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Nah, kemudian hitunglah banyak suku katanya. Tadi dalam cerita si putih, nah ini dia, ada kata yang berwarna ungu. Nah, kita mau cari berapa suku kata dari kata yang berwarna ungu ini. Ayo kita lihat ya. Nah, ayo kita lihat suku kata dari kata yang berwarna ungu tadi ya di cerita si putih tak mau belajar. Yang pertama tadi ada kata bu, kemudian rung. Nah, berarti di sini ada 1, 2 suku kata. Nah, jadi dari kata burung itu ada 2 suku kata ya, Nak. Kira-kira kata yang sama dengan kata burung yang hampir sama bunyinya apa ya? Nah, seperti di contoh ada kata kurung. Jadi burung hampir sama dengan bunyi kata dari kurung. Nah, coba kalian cari contoh kata yang sama dengan burung. Kita lihat lagi kata yang kedua ada sekolah. Berarti kita lihat suku katanya se, kemudian ko, kemudian lah. Berarti ada 1, 2, 3 suku kata. Kira-kira dari kata sekolah, coba kita cari kata yang mirip bunyinya dengan kata sekolah. Iya, sebelah. Nah, coba kalian cari apakah ada kata lain yang mirip dengan kata sekolah selain sebelah. Nah, sekarang kita lihat lagi kata yang berwarna ungu. Ada membaca. Kemudian ca. Jadi suku katanya 1, 2, 3. Jadi kata membaca ada 3 suku kata. Ayo kita cari kata yang sama bunyinya, hampir sama bunyinya dengan kata membaca. Ya, misalnya memberi. Apalagi ya contohnya? Nah, coba kalian cari contoh kata yang hampir sama bunyinya dengan kata membaca. Kita lihat kata yang keempat. Ada guru. Guru ada 1, berarti 1, 2, ada 2 suku kata. Kira-kira kata yang mirip, hampir mirip bunyinya dengan guru apa ya? Nah, salah satu contohnya adalah buruh. Nah, jadi kata guru hampir mirip bunyi katanya dengan buruh. Kemudian kita lihat lagi kata kelima, sabar.
sabar. Berarti ada 1, 2. Ada 2 suku kata. Coba cari kata yang hampir mirip bunyinya. Ya, Ibu kasih contoh 1, sadar. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kata berikutnya bermain. Berarti kemudian bermain. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 suku kata bermain. Nah, contoh kata yang hampir sama bunyinya itu misalnya pemain. Iya. Kita lihat lagi ada kata belajar. Kemudian jar. Ada 1, 2, 3. Ada 3 suku kata. Kira-kira yang hampir mirip katanya dengan belajar? Iya, berlari. Jadi itu adalah contoh suku kata dan kata yang hampir mirip bunyinya. Nah, itu dia tadi suku kata dari kata-kata yang berwarna ungu. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Membaca harus dilakukan setiap hari. Jadi anak-anakku di rumah harus berlatih membaca setiap hari. Kenapa setiap hari, Nak? Walaupun sedikit, yang penting kita lakukan berulang-ulang atau dilakukan setiap hari. Lama-kelamaan akan semakin lancar membacanya. Jadi jangan malas membaca ya. Kemudian di sini Benny dan teman-temannya belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Di sini ayo kita lihat ada bola. Kira-kira polanya bagaimana ya? Nah, lihatlah polanya. Ada bola kecil, bola sedang, kemudian bola besar. Lihat lagi di sebelahnya ada bola kecil, bola sedang, bola besar. Nah, jadi polanya itu kecil, sedang, kemudian Nah, kita lihat lagi pola tabung, gambar tabung di bawah ini. Nah, lihat kira-kira apa ya yang membedakan tabung di bawah ini? Ya, warnanya ya. Berarti ini polanya berdasarkan warna. Kita lihat bagaimana polanya. Biru, merah, kemudian kuning. Kemudian berulang lagi. Biru, merah, kuning. Kemudian diulang lagi. Biru, merah, kuning. Jadi polanya itu adalah pola warna. Jadi mulai dari warna biru, kemudian merah, kemudian kuning. Kalau bola ini polanya berdasarkan besar. Ada yang besarnya kemudian kecil, kemudian bola yang sedang, kemudian bola yang besar. Nah, berdasarkan ukurannya ya. Kemudian ini berdasarkan perbedaan jenis benda. Kenapa berbeda? Nah, di sini ada buku, kemudian pensil. Buku, pensil, buku, pensil. Nah, ini adalah benda yang berbeda ya. Jadi ini berbeda jenis benda. Jadi ada pola dengan perbedaan ukuran. Misalnya tadi bola, ukurannya itu ada yang kecil, kemudian sedang, kemudian besar. Itu perbedaan ukuran. Kemudian ada perbedaan warna tadi pada tabung, biru, merah, kemudian kuning. Kemudian ada perbedaan jenis benda yaitu buku dan pensil. Jadi itu tadi adalah perbedaan pola. Jadi beda-beda polanya ya, Nak. Nah, setelah itu kita lihat Benny dapat membaca pola. Nah, jadi setelah ini kalian sudah bisa membaca pola ya. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Nah, setelah melihat gambar di depannya kira-kira bisa ditebak ya. Ada kecil, sedang, besar. Kemudian berulang lagi. Kecil,
sedang, besar. Berarti selanjutnya iya, kecil. Nah, yang tidak ada di sini adalah bola kecil, kemudian sedang, kemudian besar. Nah, lihat lagi warna tabungnya. Tadi dimulai dari warna biru, merah, kuning. Berarti biru, baru merah, kemudian kuning. Berarti yang hilang itu adalah warna merah. Kemudian yang terakhir biru, merah, kuning. Berarti yang hilang adalah warna kuning. Ada dua warna yang hilang ya, merah dan kuning. Kemudian lihat lagi pola di bawah ini. Buku pensil, buku pensil. Berarti yang hilang yang pertama adalah buku. Nah, kemudian ada pensil lagi, kemudian buku. Berarti yang terakhir ini adalah pensil. Nah, kita disuruh menghitung benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah bendanya. Di sini ada bola kecil. Kira-kira silahkan dihitung berapa nak jumlah bola kecil yang ada pada gambar di atas. Kemudian di sini ada pensil. Kira-kira berdasarkan gambar di atas berapa ya jumlah pensilnya? Kemudian ada tabung berwarna biru. Kalau kita hitung tabung yang berwarna biru di atas berapa ya jumlahnya? Ayo coba latihan menghitung ya. Nah, di sini ayo mencoba. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Nah, ayo perhatikan kotaknya ya. Kotak yang pertama hanya terisi 1 bola. Kotak yang kedua terisi 2 bola. Kotak yang ketiga terisi 3 bola. Kemudian kembali lagi. Nah, kotaknya 1 bola, 2 bola, kemudian 3 bola. Nah, jadi polanya itu dari sedikit, kemudian semakin banyak. Nah, dari 1 bertambah lagi, kemudian bertambah lagi. Jadi polanya itu semakin banyak ya, jumlahnya semakin banyak. Kemudian kita lihat di sini. Ada kotak-kotak juga ya, kita lihat kotaknya. Kotak yang pertama itu terisi 3 donat. Kemudian kotak kedua ada 1 donat. Kotak yang ketiga ada 2 donat. Kira-kira kotak yang berikutnya ada berapa donat yang kita isikan? Iya, nah, coba dilihat kotaknya. Kira-kira muat berapa donat itu ya? Iya, pasti kalian sudah tahu ya. Nah, kotak yang pertama itu ada berapa? 3. Kemudian kotak berikutnya ada 1 donat. Kemudian kotak yang ketiga ada 2 donat. Nah, lihat lagi pola pensil di bawah ini. Pensilnya ada 3, kemudian 2. Kemudian yang terakhir ini di kotak paling kecil diisi 1. Berarti semakin kecil kotaknya, semakin sedikit juga pensilnya ya. Berarti yang kotak kecil ini berisi 1 pensil. Berarti kotak besar itu berapa pensil? Iya, ada 3 pensil ya. Nah, kemudian kotak yang ukurannya sedang ada 2 pensil. Begitu juga pada buku di bawah ini. Nah, buku catatan ya. Di sini ada kotak yang besar, ada kotak yang sedang, kemudian ada kotak yang kecil. Nah, jumlahnya mengikuti besar kotak ya, Nak. Silahkan, kira-kira diisi berapa buku itu? Dan polanya bagaimana? Sedang, kemudian ada 2, 1, 3. Di sini juga ada bentuk apa ya? Masih ada yang ingat ini bentuk apa? Nah, kotak ini berbentuk kubus. Kenapa kubus? Karena semua sisinya sama. Makanya ini disebut kubus. Kita lihat bagaimana ya polanya. Nah, 1, kemudian 2, kemudian 3. Berarti polanya ini dari sedikit ke banyak. Dari 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3 kotak. Nah, selanjutnya juga seperti itu ya polanya ya, Nak. Yang terakhir, Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Nah, kira-kira pernahkah kalian
membaca cerita binatang. Kemudian siapakah yang menemani kalian membaca? Atau pernahkah kalian dibacakan dongeng sama orang tuanya di rumah? Nah, kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukuri. Jadi ketika bersama di rumah, berkumpul bersama adik, bersama kakak, harus akur ya, jangan bertengkar. Nah, kita harus mensyukuri nikmat Allah atau kebersamaan dalam keluarga, karena itu adalah anugerah. Nah, itu dia tadi pelajaran kita hari ini ya, Nak. Nah, sekarang kita tanda-tanda centang pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, kita sudah pelajari ya bagaimana duduk dengan posisi yang benar saat membaca. Nah, bagaimana posisinya? Ibu sudah menampilkan beberapa gambar ya. Nah, posisi duduk yang baik bagaimana? Kemudian, memegang buku dan membalik halaman. Kita sudah juga mempelajari ya. Nah, bagaimana memegang buku, kemudian membalik halaman dengan perlahan supaya buku tidak rusak atau robek. Kemudian, menjaga jarak mata dengan bacaan. Salah satu cara menjaga kesehatan mata kita yaitu membaca dengan menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Kemudian, membuat kartu kata. Kemarin kita sudah lihat bagaimana kartu katanya ya, dibuat dari karton atau kertas, kemudian ditulis nama, tempel foto, kemudian dihias dengan daun kering. Kemudian menghias sampul depan buku harian. Nah, di situ juga ibu guru, ada gambar ibu guru yang menghias buku hariannya dengan cantik, berisi pengalamannya, cerita-cerita menarik atau kisah sedih atau kisah senang. Kemudian melakukan gerak mendorong tanpa berpindah atau gerak non lokomotor. Misalnya kita mendorong tembok, walaupun kita mendorong tapi posisi kita tidak berpindah. Kemudian melengkapi barisan pola bilangan, kita juga sudah melakukannya. Tadi ada misalnya dimulai dari angka 2, 1, 3, berulang lagi 2, 1, 3. Ada tadi seperti kotak yang berbentuk kubus, ada 1, 2, 3. Polanya dari sedikit menjadi banyak. Kemudian 1, 2, 3. Nah, itu dia mengenai pola. Kemudian menceritakan kegiatan membaca bersama keluarga. Jadi kalian bisa bercerita, misalnya mendongeng bersama ibu sebelum tidur, atau membaca bersama ayah ketika pagi hari, ketika ada koran ayah membaca dan kalian mengambil buku cerita. Nah, itu adalah contoh pengalaman membaca bersama keluarga. Nah, jadi untuk subtema 4 ini sudah selesai ya, Nak. Nanti untuk tugasnya itu Ibu Vivi akan kirimkan di WA-nya. Jadi untuk materi ini silakan disimak baik-baik. Jika ada hal yang kurang dipahami silakan bertanya. Untuk hari ini kita akhiri materinya dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.